Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karimah, NPM 10060317022. Saya berasal dari Fakultas MIPA Farmasi Unisba angkatan 2017. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait hasil penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Aktivitas Antibakteri Penyebab Jerawat dari minyak atsiri dan formulasinya dalam sediaan mikroemulsi. Latar belakang dari penelitian ini adalah berasal dari jerawat. Jerawat ini suatu masalah kulit yang sangat umum terjadi dan bahkan rasanya hampir setiap orang itu pernah mengalami jerawat. Nah, jerawat adalah kondisi kulit di mana terjadi penumpukan minyak pada kelenjar minyak kulit manusia sehingga bakteri penyebab jerawat tumbuh di dalamnya dan menyebabkan inflamasi atau peradangan. Beberapa bakteri yang dapat menyebabkan jerawat diantaranya adalah Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, dan juga Staphylococcus aureus. Diketahui ada beberapa tanaman yang mengandung minyak atsiri yang berpotensi sebagai zat antibakteri terhadap ketiga bakteri penyebab jerawat tersebut. Namun, penggunaan minyak-minyak tersebut yang diaplikasikan langsung ke area jerawat itu dirasa kurang efektif karena dapat menyebabkan iritasi. Sehingga minyak-minyak atsiri tersebut harus diformulasikan terlebih dahulu ke dalam suatu sediaan. Salah satu sediaan yang dapat kita gunakan adalah sediaan mikroemulsi. Sediaan mikroemulsi ini adalah suatu sediaan emulsi yang dimodifikasi ukuran partikelnya menjadi lebih kecil, memiliki kestabilan yang lebih baik, dan juga memiliki penampilan yang jernih. Selain itu, sediaan mikroemulsi ini memiliki kelebihan, yakni dapat meningkatkan zat yang berpenetrasi lebih banyak ke area target. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui minyak atsiri dari tanaman apa saja yang memiliki aktivitas terhadap ketiga bakteri penyebab jerawat. Yang kedua adalah untuk mengetahui formulasi mikroemulsi minyak atsiri yang optimal. Dan yang ketiga adalah mengetahui peningkatan aktivitas antibakteri saat suatu minyak atsiri tersebut diformulasikan dalam sediaan mikroemulsi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi literatur ini adalah systematic literature review, di mana dikumpulkan jurnal-jurnal dari beberapa database seperti PubMed, MDPI, Science Direct, Google Scholar, yang kemudian artikel-artikel tersebut akan disaring dan disortir berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditetapkan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah dari penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa minyak atsiri dari tanaman cengkeh, kasia, oregano, dan juga tea tree itu memiliki aktivitas antibakteri terhadap ketiga bakteri penyebab jerawat, di mana keseluruhannya memiliki nilai KHM atau konsentrasi hambat minimum yang kurang dari 0,5%. Nilai KHM yang kurang dari 0,5% ini menggambarkan aktivitas antibakteri yang termasuk golongan yang kuat. Untuk menjawab tujuan yang kedua, dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi mikroemulsi yang optimal itu mengandung minyak atsiri, kemudian surfaktan, kosurfaktan, dan juga aquades, di mana surfaktan yang digunakan adalah surfaktan tipe non-ionik seperti Twin 80, Twin 20, dan juga Twin 60. Sedangkan untuk kosurfaktan yang digunakan itu biasanya adalah kosurfaktan alkohol rantai pendek sampai sedang seperti etanol, butilen glikol, PEG 400, dan juga propilen glikol. Selain dilihat dari formulanya, untuk menilai suatu mikroemulsi itu perlu dilakukan suatu karakterisasi seperti karakterisasi ukuran droplet dan juga indeks polidispersitas, di mana ukuran droplet yang baik itu berkisar pada 10 sampai dengan 200 nanometer dan indeks polidispersitas yang baik itu adalah kurang dari 0,5 yang menggambarkan bahwa suatu sistem mikroemulsinya itu monodispersi. Nah, selain itu, untuk membuat mikroemulsi yang baik, itu juga perlu diperhatikan kecepatan dan lama pengadukan, di mana kecepatan pengadukan yang digunakan itu berkisar di 200 sampai dengan 250 rpm dan juga lama pengadukan 15 menit. Dari beberapa artikel yang didapatkan, ternyata
untuk mendapatkan karakteristik yang baik tersebut, maka jumlah S-mix atau surfaktan berbanding kosurfaktan yang digunakan itu berkisar pada 1:1, 1:2, dan juga 2:1. Selain itu, perbandingan antara minyak dengan S-mix yang baik menurut beberapa artikel adalah 1:9 sampai dengan 1:12. Nah, saat suatu mikroemulsi itu sudah terbentuk, maka ternyata terdapat peningkatan aktivitas antibakteri. Ini dapat kita lihat dari penurunan nilai KHM atau konsentrasi hambat minimum, kemudian dilihat juga dari peningkatan nilai zona hambat atau diameter hambat, dan juga peningkatan zat yang berpenetrasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa saat suatu minyak atsiri tersebut diformulasikan dalam sediaan mikroemulsi, maka aktivitas antibakterinya juga akan meningkat. Nah, saran dari penelitian ini adalah diperlukan suatu kajian lanjutan terkait efektivitas antibakteri mikroemulsi minyak atsiri saat dilakukan berdasarkan pengujian secara in vivo untuk memastikan khasiat dari terapi yang digunakan. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.